Komisi 3 DPR akan memanggil Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial buntut dari kontroversi putusan bebas Ronald Tanur. Komisi 3 pun meminta Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial untuk memecat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI memastikan pihaknya akan memanggil Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung buntut kontroversi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Komisi 3 meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melakukan kesalahan dalam putusan yang membebaskan Ronald Tanur atas kasus penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Sebab putusan Majelis Hakim tidak masuk akal karena tidak sejalan dengan fakta persidangan. Kami sebagai pengawas baik KY dan juga sebagai mitra Mahkamah Agung, tadi sudah dibacakan kesimpulan akan proaktif mengawal kasus ini agar korban almarhum dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Ini istilahnya sangat kalau bahasa Mas Bambang Pacul itu cetak, sangat kasat mata ketidakadilan yang terjadi dalam putusan tersebut. Senada dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Heru Widodo meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memecat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada 3 hakim yang memutuskan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Hal itu dilakukan jika kemudian ketiganya terbukti melakukan penyimpangan atau pidana dalam proses putusan vonis tersebut. Tim Liputan BTV. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kontroversi vonis bebas Ronald Tanur, kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan kuasa hukum keluarga Dini Sera, yaitu Dimas Yemahura. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, selamat sore, salam sehat. Saya langsung ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu untuk mengetahui pandangan dari Bapak terkait dengan kondisi terkini dalam vonis bebas Ronald Tanur ini. Tadi dalam berita awal dikatakan bahwa sampai dengan saat ini dari pihak Kejari belum menerima salinan putusan dari PN Surabaya atas vonis tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah jika tidak ada salinan tersebut ini akan menghambat proses dari kejaksaan untuk dapat mengajukan kasasi? Seperti apa sebenarnya prosesnya? Ya, betul apa yang dikemukakan oleh kejaksaan bahwa untuk mengajukan keberatan terhadap satu putusan pengadilan itu harus didasarkan pada putusan yang tertulis gitu. Ya, karena di dalam putusan yang tertulis itu akan terlihat apa sebenarnya pertimbangan-pertimbangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk sampai pada putusan membebaskan gitu. Itu menjadi penting gitu. Nah, karena itu ya memori kasasi itu belum bisa dibuat kalau belum ada putusannya gitu. Nah, apalagi di kasasi ini kan sudah tidak lagi mempersoalkan fakta, tetapi mempersoalkan penerapan hukumnya gitu. Ya, kasasi itu adalah mengajukan keberatan terhadap penerapan hukum yang digunakan oleh pengadilan negeri untuk membebaskan terdakwa. Nah, itu yang menjadi acuannya itu. Nah, karena itu menjadi sangat penting putusan tertulis itu, ya, karena untuk mendalami sejauh mana pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh pengadilan negeri sehingga dia menerapkan pasal itu, menerapkan hukuman pembebasan ya terhadap terdakwanya. Nah, itu yang menjadi penting gitu. Karena itu ya agak sulit memang membuat memori PK atau memori kasasi gitu ya tanpa ada putusan tertulis. Begitu, Mbak. Baik, lantas menjadi alasan dari pihak PN Surabaya belum bisa mengirimkan berkas putusan tersebut karena ada gangguan dalam sistem SIPP-nya ya Pak. Nah, apakah ini bisa diterima atau ini merupakan hal yang wajar atau Anda melihat ini sepertinya ada indikasi melihat bahwa kasus ini kan tengah menjadi sorotan. Masih ada kemungkinan nggak nantinya dianulir atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Saya percaya sekarang sistem di peradilan itu sangat lengkap ya. Selain dicatat juga direkam sebenarnya. Nah, sebenarnya
putusan itu bisa ditranslate dari rekaman itu. Kan ada bunyi putusan itu dibacakan ya secara lengkap oleh hakim ya. Nah, itu putusan yang dibacakan secara lengkap itu sebenarnya bisa ditranslate ke dalam tulisan. Tetapi di dalam proses hukum tidak cukup umpamanya kita memiliki putusan yang kita buat sendiri, yang kita translate sendiri dari suara. Karena secara resmi ada prosedur ya, maksud saya kapan putusan itu diterima oleh pemohon umpamanya. Nah, tanggal-tanggal itu akan menentukan apakah permohonan upaya hukum itu bisa diterima atau tidak, atau masih memenuhi syarat waktu atau tidak. Nah, itu yang jadi soal kan itu. Nah, jadi sekarang memang harus ditunggu secara resmi putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pengadilan. Meskipun secara fisik para pihak bisa membuat sendiri dengan mentranslate rekaman kepada tulisan gitu. Begitu, Mbak. Baik, Pak Abdul, ada tenggat waktu memang yang harus kita perhatikan dalam pengajuan memori kasasi ini ya. Kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, ini adalah 14 hari. Nah, 14 hari ini dihitung sejak putusan dibacakan atau sejak salinan putusan hard copy-nya diterima oleh pihak Kejari. Seperti apa sebenarnya? Karena kan ini berbicara mengenai waktu, limit waktu. Ya, kalau kalau dibacakan para pihaknya komplit datang, maka 14 hari itu terhitung dibacakan, gitu. Ya, tapi kalau biasanya putusan kasasi itu meskipun ada persidangannya di Mahkamah Agung, tetapi para pihak biasanya nggak datang, ya, karena yang membacakan cuma majelis hakim biasanya dengan panitera saja. Ya, para pihak tidak datang sehingga hitungan 14 hari itu dihitung sejak diterima putusannya. Gitu. Ya, sejak diterima secara resmi putusannya, maka hitungan 14 hari itu dimulai. Begitu, Mbak. Baik, berarti sejak diterima ya nantinya putusan salinan tersebut ya oleh pihak Kejari. Saya mau ke Mas Dimas Syemahura, kuasa hukum dari keluarga korban. Mas Dimas, kemarin sudah ada audiensi yang dilakukan bersama dengan Komisi 3 ya. Kita melihat bagaimana jalannya dan dari reaksi yang digambarkan oleh Komisi 3 ini sepertinya cukup menggambarkan kekesalan publik juga terhadap putusan bebas Ronald Tanur ini. Nah, langkah apa lagi nih Mas yang diupdate lagi terkait dengan upaya untuk mengejar keadilan terhadap korban dan juga keluarga yang sudah dilakukan? Baik, Mbak, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak, jadi menanggapi pertanyaan barusan, saya sampaikan bahwasannya kami dari tim kuasa hukum sore ini sudah mendapatkan salinan putusan secara lengkap. Jadi jika ya JPU sampai sekarang belum mendapatkan putusan secara lengkap, kami mempertanyakan integritas dari JPU untuk mendapatkan salinan putusan tersebut. Karena kami dari kuasa hukum korban sudah mendapatkan salinan putusan tersebut secara lengkap. Itu yang pertama. Menjawab pertanyaan Mbak dari tentang upaya hukum yang sudah kami lakukan, kami kemarin sudah melakukan laporan kepada Komisi Yudisial. Yang pada dasarnya sebelum adanya laporan, Komisi Yudisial juga sudah melakukan upaya investigatif sebelum adanya laporan kami. Dan saat ini sudah dijadwalkan jadwal pemeriksaan terhadap kami untuk mendasari laporan yang sudah kami buat. Dan kami siap untuk menyajikan dan alasan-alasan kami mengapa kami melaporkan ke majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Demikian. Baik, dari informasi yang beredar juga dikatakan bahwa dari pihak keluarga korban, kuasa hukum juga berencana untuk melakukan aduan terkait dengan ketiga hakim tersebut kepada KPK. Update-nya seperti apa nih Mas Dimas? Ya, terkait laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan tersebut masih dalam pembahasan dan pertimbangan serta penyusunan dari tim kuasa hukum. Saat ini tim kuasa hukum masih berfokus pada laporan di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, yang rencananya kami upayakan dalam besok pagi kami sudah bisa melaporkan hal ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, dan kami mohon kepada rekan-rekan media untuk bisa mengawal proses laporan kami sehingga nantinya pemeriksaan di Komisi Yudisial dan pemeriksaan di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung bisa memiliki hasil yang selaras dan memberikan kepastian hukum dan keputusan yang baik terhadap 3 majelis hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik,
Dan sebelumnya kami ingin memberitahukan juga saat dialog ini sedang kami rencanakan, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat bergabung membahas terkait dengan hal ini, tetapi memang mungkin tidak ada yang waktunya pas. Tetapi kita akan lanjutkan dialog dan sekarang saya mau tanyakan lagi ke Pak Abdul Fikar. Tadi sudah dikatakan sama Mas Dimas bahwa pihak keluarga korban ini sudah menerima terkait dengan salinannya, tetapi pihak Kejari belum terima. Kok bisa ya Pak seperti ini? Dan tadi juga dikatakan adalah rencana melaporkan kepada KPK dan memang ada dugaan yang beredar liar bahwa ada hengki-pengki sepertinya terkait dengan mengapa vonis bebas ini diberikan kepada Ronald Tanur, padahal secara fakta-fakta dan juga dakwaan yang disusun oleh JPU ini sepertinya sudah linear dengan apa yang terjadi di lapangan. Analisa Anda seperti apa? Iya. Soal menerima atau belum menerima putusan sebenarnya tergantung pada inisiasi dari para pihak juga gitu ya. Walaupun secara yuridis ya, secara aturan pengadilan punya kewajiban untuk menyampaikan itu pada para pihak gitu. Tetapi keaktifan para pihak juga dituntut ya untuk itu, karena itu tadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan upaya hukum dan bahkan untuk meminta majelis hakim diperiksa di dalam konteks yang lain Nah itu juga membutuhkan waktu-waktu yang cepat gitu. Nah karena itu kemudian pembuatan memori kasasi gitu ya seharusnya bisa secepatnya. Karena hitungan 14 hari itu dihitung sejak diterima gitu. Nah karena itu mestinya kejaksaan, kalau pihak korban sudah bisa menerima putusan itu, kenapa kejaksaan belum, itu menjadi pertanyaan juga gitu ya. Jadi pertanyaan juga, meskipun umpamanya pihak korban bisa memberikan itu kepada kejaksaan ya, tetapi itu kan tidak resmi. Yang resmi itu adalah penyerahan dari pengadilan. Nah karena itu pengadilan yang harus secepatnya memberikan putusan itu. Dan di dalam praktek biasanya juga ada seringkali ada hengki-pengki ya, umpamanya ketika sebenarnya sudah dapat ini putusan kasasinya ya, atau putusan pengadilan negerinya sudah dapat gitu. Tapi secara resmi belum, sambil dia menyusun memori kasasi. Nah, bisa saja umpamanya seperti itu gitu ya. Nah begitu datang pemberitahuan resmi dari pengadilan, maka waktu 14 hari itu masih panjang kan untuk memperbaiki atau melihat lagi apakah memori kasasi yang disusun itu memang sudah tepat atau belum. Nah, seperti itu biasanya begitu, Mbak. Baik, tapi kalau terkait dengan adanya aroma transaksional hengki-pengki terkait dengan mengapa akhirnya vonis bebas ini diberikan kepada Ronald Tanur, apakah Anda melihat hal itu juga? Karena kan ini jadi perbincangan di publik. Dan jika Anda melihat itu juga, mengapa harus sampai viral dulu baru akhirnya dapat mengkoreksi, dapat dilihat kembali untuk didorong ada evaluasi terkait dengan kasus-kasus seperti ini, Pak Abdul? Iya, kan gini, kita berhadapan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka gitu ya. Jadi apapun putusan yang diberikan oleh para hakim itu masih dalam koridor kewenangannya. Tetapi koridor kewenangannya itu juga dibatasi oleh fakta-fakta persidangan gitu. Umpamanya hakim tidak boleh semaunya membebaskan orang, sementara fakta persidangan jelas gitu membuktikan bahwa orang itu bersalah gitu. Nah ini kan artinya ada penyalahgunaan kewenangan kan begitu, ya kan? Nah walaupun itu memang masih kewenangannya hakim gitu. Nah ini yang harusnya dipantau juga. Nah oleh karena itu ada lembaga-lembaga seperti komisi judisial gitu ya, atau Irjen Kehakiman atau Irjen Mahkamah Agung dan sebagainya. Ada atau umpamanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang juga mengawasi persidangan. Nah ini juga akan sebenarnya membantu bagaimana peradilan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik gitu, dengan pengawasan seperti itu. Nah karena itu menjadi terlalu berani menurut saya, menjadi nekat gitu ya, kalau dalam situasi yang seperti itu ada hakim yang masih berani umpamanya menerima sesuatu dari para pihak untuk mempengaruhi putusan. Menurut saya itu terlalu berani ya dalam situasi yang seperti keterbukaan seperti ini. Begitu, Mbak.
Baik, berarti saat ini langkah yang diajukan oleh pihak keluarga korban ini sudah tepat ya, karena melaporkan kepada MA untuk didorong agar ada badan pengawasan yang memeriksa, kemudian KAY juga akan melihat dari sisi etisnya seperti apa. Mas Dimas, Betul. bisa disampaikan juga mungkin terkait dengan apakah sejak kasus ini viral lagi, putusan vonis bebas sudah mulai dibicarakan oleh publik, apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak Anda kepada pihak keluarga ataupun pihak kuasa hukum dari pelaku sendiri? Dan kami sempat mendengar informasi sempat ditawarkan ya untuk ada upaya damai di awal. Benarkah informasi tersebut, Mas? Ya, upaya damai pernah ditawarkan di awal dengan berbagai syarat yang diminta oleh dari pihak dari pihak kuasa hukum maupun keluarga dari tersangka. Tapi kami menyatakan bahwasanya menolak tawaran tersebut dan kami ingin mengedepankan proses hukum. Dan sejak proses hukum ini diputus sampai dengan sekarang kami tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, baik kepada tersangka, keluarga tersangka maupun kepada kuasa hukum tersangka. Baik. Baik, kita akan nantikan seperti apa babak baru dari vonis bebas Ronald Tanur yang akan segera bergulir ya terkait dengan pengajuan di tingkat berikutnya di Pengadilan Tinggi. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.